2, 3, dan 6 ini khusus yang saya memberikan materi. Sehingga ketika kemarin waktunya mepet untuk Mas Taufik munggah di Google Classroom, ya Google Classroom, posisi saya di Jakarta sedang menyusun soal, jadi semalam selesai 3. Nah, penjenengan tinggal baca, ada persoalan nanti kita diskusikan. Jadi saya bukan menggurui, tim kami bukan menggurui, tapi menyelaraskan bersama-sama. Itu kita gampang, padahal iya, gitu ya. Padahal iya. Sulit itu jika kita belum mengerjakan. Jadi tugas hidup itu melakukan saja. Nah, Mbak, tutup Mbak, 1 Mbak. CV tutup di nomor 1 tadi sekarang. Ya, di slide. Nah, ini materi pertama yang kemarin diunggah dan Bapak Ibu diminta untuk membaca. Jadi proses kerja saya selalu ada yang saya tuliskan, nanti diikuti dan itu dilakukan. Jadi kalau tadi saya berangkat dari rumah saya cek 1 jam persis, tapi saya nunggu anaknya istri saya. Saya sponsornya saja. Sponsor tunggal, bukan tunggal akeh itu. Jadi saya mesti memetakan, 1 jam. Nah, 1 jam itu nggak akan bisa persis 1 jam, karena kanan kiri kita hambatannya beda-beda. Kecuali di tol 7 jam. 7 jam itu saya tinggal ngitung istirahatnya berapa. Kalau 2 kali 1 jam berarti 8 jam sampai. Tetapi kalau nggak di tol itu nggak bisa. Misalnya lewat Karangploso, begitu mulai Karanglo sampai Karangploso kepadatan tinggi, nggak bisa kecepatan tinggi. Sehingga harus ngikuti depan dan nggak boleh ngersulo. Kalau depan ada sepeda motor di tengah ya paling klakson. Kan nggak mungkin ngambilkan terlalu. Nanti itu pelanggaran dimarahi ini provokator ini, cacat-cacat nggak ngerti kalau padat jalannya ya. Oke, jadi kurikulum merdeka dalam pendidikan jasmani. Ini kita bahan diskusi ya, jangan dianggap semua benar ya. Bahan diskusi kita karena ini ada hal-hal tertentu. Kalau agama 100% benar, tetapi kalau konsep tergantung dari kesepakatan bersama. Kurikulum itu kesepakatan bersama negara yang dirumuskan oleh kementerian. Merdeka, saking merdekanya saya buka tadi. Jadi ketika kuliah mahasiswa COVID itu luar biasa, sulitnya. Makanya saya bilang ke anak-anak, saya bilang nilaimu bagus, kompetensinya tidak terukur, karena yang ngerjakan siapa itu nggak tahu, apalagi yang keterampilan. Bapak Ibu menugasi misalnya video 5 menit itu tidak mencerminkan pembelajaran, mencerminkan contoh belajar. Apalagi kalau di kesenian tari topeng gitu, yang topeng profesional, yang nari profesional atau tidak itu nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya materi renang, yang renang siapa gitu, yang di video siapa gitu. Gerakannya bagus gitu, gaya punggung kelihatan wajahnya. Loh, ini Pak atlet nasional gitu ya. Ini kurikulum merdeka. Jadi lanjut Mbak. Jadi kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan. Jadi kurikulum itu rambu-rambu saja. Tentu Bapak Ibu merasakan ada yang bisa dilakukan, ada yang tidak. Dan itu berubah. Ganti menteri, ganti kurikulum. Tetapi yang saya pahami paling gampang diikuti itu K13. Karena di situ ada KIKD. KIKD ada berapa? KIKD kita 4. Sikap spiritual, sikap, pengetahuan, keterampilan. Itulah memudahkan. Jadi kalau tujuan pembelajaran nanti penjenengan ini pahami saja bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan. Nanti akan kelihatan ketika Bapak Ibu ngajar. Pernah nyusun RPP lengkap 13 komponen, lanjut Pak. 13 komponen. RPP perubahan ketika COVID, tandanya apa ya? 1 lembar. Terus sekarang kurikulum kurikulum merdeka namanya modul.
Padahal kata kuncinya sama, isinya sama, hanya berbeda di kalau misalnya di modul di Merdeka itu yang membedakan apa dengan kurikulum sebelumnya? Kalau secara prinsip yang membedakan apa? Jadi ada capaian pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran, itu saja yang membedakan. Dan ada yang target tujuan apa? Pelajar. Nah, itu saja yang membedakan. Itu. Sehingga ketika yang kurikulum sebelumnya itu saya paling gampang tuh untuk ingat. Tujuan itu ada 3. Yang tujuan pembelajaran ya. Kalau tujuan pendidikan itu ada 4. Sikap spiritual itu yang nomor 1. Jadi KIKD 1 itu sebenarnya tujuan pendidikan. KIKD 2, 3, 4 tujuan pembelajaran. Itu beda. Karena tujuan pembelajaran itu terukur disiplin, datang tepat waktu misalnya. Kerjasama. Kasih bola nggak mungkin saya nggak mau kerjasama, jedar gitu ya. Itu di sikap, di pengetahuan KIKD 3. Jadi kalau membuat soal nanti penjelasan kuncinya di 3 saja. Menjelaskan, menganalisis. Jadi dikenal istilah high order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Itu bukan menghafal. Soal bisa sulit tapi C1. Misalnya berapa berat bola bekel? Nah, karo bekel ini. Oh, berapa berat bola tenis? Menghafal-hafalan, tapi itu sulit itu. Lah aku ditakoni mesti salah itu. Ora tau ngapalnya. Itu. Sehingga teknis nanti di ujungnya memang untuk mengukur keberhasilan itu namanya assessment atau evaluasi. Jadi saya menetapkan saya 1 jam sampai batu, benar nggak? Jadi, kalau sekarang dengan teknologi kan bisa googling. Kalau enggak ketinggalan. Kemarin itu saya punya pengalaman menarik begitu di Klaten diarahkan belok kiri ternyata lewat sawah-sawah. Munculnya sampai Boyolali padahal mau saya sampai Colomadu, tapi itu lebih cepat. Jadi kalau Google itu mengarahkan bisa jadi jaraknya jauh tetapi arusnya itu lancar sehingga dari sisi waktu itu lebih cepat. Seperti tadi diarahkan lewat Karangposo, lurus mentok terus belok kiri muter. Itu lebih cepat dibanding dengan dalam kota Malang. Dalam kota Malang. Nah, ini jadi teknis Bapak Ibu, nanti evaluasi itu kaitannya dengan kurikulum. Nah, kurikulum di 2013 ada KIKD 2, KIKD 3, KIKD 4. Nah, itu yang dirumuskan dalam bentuk rubrik penilaian. Lanjut, Mbak. Ini next. Sepintas sekarang nggak lama ya, jadi sampai menjelang Jumatan. Jadi Jumatan. 12, Pak. 11 cukup lah. Jadi 4 slide itu 4 file, bukan slide ya, 4 file itu nanti sampai jam 11 selesai karena jam 1 saya ke agenda di KONI Kota Malang. Jadi pengurus di KONI Kota Malang sedang persiapan Porprov untuk verifikasi data. Jadi kalau kurikulum Merdeka, struktur kurikulumnya lebih fleksibel. Materi yang diajarkan adalah yang esensial, yang penting, yang fungsional. Jadi keluasaan guru lebih leluasa. Jadi itu karena panduan saja. Jadi kalau evaluasi yang kita ajarkan itu yang kita ujikan. Tidak semua yang ada di kurikulum nggak pernah diajarkan, jangan diujikan. Karena kita tidak mengisi materi yang ada di pikiran anak-anak kita. Jadi selalu yang kita ajarkan yang itu yang boleh diujikan. Boleh diujikan. Sehingga nanti ketika kalau Batu tadi dengan 3 kecamatan 64 sekolah yang SD itu sebenarnya bisa dibuat yang seperti itu. Jadi
Kawan-kawan ketika membuat RPP atau modul itu harus ada rubriknya 3, sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, jika RPP semester itu berapa RPP? Sekitar 16. RPP-nya 16. Pertemuannya 16-20, RPP-nya berapa? Oh iya. Akeh Bu, bener rajin ini. Kalau S1 16, kelas 1 16, kelas 2 16, kelas sampai kelas 6 kan 16 kali 6. Nah, jadi kalau misalnya tadi ada 16 RPP, maka setiap RPP ada 5 soal. Itu untuk nyicil. Sehingga ketika ujian semester gabungkanlah 16 kali 5. Tetapi kalau Bapak Ibu itu tidak dicicil seperti itu, kesulitannya ketika membuat soal. Apalagi soalnya soal IC. Begitu koreksi jadi muring-muring. Itu tulisannya elek kayak ceker ayam. Ceker ayam kok elek, ceker pedes ya. Jadi pola yang dilakukan bisa seperti itu. Jadi kalau 8 misalnya pertemuannya ada berapa tadi? Pertemuan satu semester ini kira-kira ada berapa? 16. Jadi kalau 16 RPP paling sekitar setengah. Kenapa? Basket misalnya basket diajarkan 2 kali pertemuan. Atletik misalnya 2 kali pertemuan. Sehingga dalam satu semester itu bisa RPP atau modulnya setengah dari jumlah. Artinya yang tinggal nambah di aktivitas. Ini ada semua di laptop. Jadi kalau penjenengan nanti pengen kaitannya dengan PTK, penulisan artikel untuk bisa publish di jurnal, itu kami siap bantu. Sehingga suatu saat brandingnya Kota Batu itu gurunya kepangkatannya tinggi, kinerjanya tinggi, sehingga secara personal itu akan membuat masing-masing individu itu akan baik. Tadi seperti saya sebut, saya usia 43 profesor, ya, sudah kenyang mulai Aceh sampai Papua ya, Papua. Semua wilayah sudah gitu. Ketemu di mana? Manado. Artinya itu bagian-bagian yang memang harus saya, itu 2014 itu, 17. Oke, lanjut. Jadi pahami kurikulum itu rancangan yang harus kita lakukan. Apa yang kita lakukan yang tersedia dan bisa dioptimalkan. Jadi tidak harus semua. Kalau renang misalnya nggak ada ya jangan membuat RPP renang lah atau modul renang. Kecuali kepala dinasnya pokoknya semua harus dibuat. Kalau sudah pokoknya siapkan saja. Tetapi yang kita ajarkan itu yang kita tuliskan. Seperti yang hari ini sudah direncanakan. Tagihannya Mas Taufik saya sebut tagihannya Mas Taufik gitu, karena yang menyampaikan Mas Taufik gitu. Jadi ke saya menyiapkan yang online. Jadi kalau yang seperti ini cukup online sebenarnya. Jadi kemandirian merdeka itu luar biasa ya. Jadi kalau filosofi merdeka itu mulai dari diri. Artinya setiap orang bekerja atas kemauan internal sehingga tidak terbebani. Kita gampang padahal gitu ya. Tidak terbebani. Kerja dengan nyaman saja. Artinya kalau kita sudah bisa merasakan seperti itu, seperti Mas Prion, saya sebut biar saya itu eling sopo mau jenenge. Oh ternyata Prion rada bandel. Tapi kalau bandel itu saya senang, punya keyakinan nih untuk bisa melakukan. Winarno dulu juga bandel itu. Kalau nggak bandel nggak bisa profesor, jadi provokator ini. Provokator, iya. Jangan jadi pengekor itu nggak pernah di depan, gitu. Ekor di belakang. Lebih baik provokator Pak ya. Lebih baik pionir gitu ya. Pionir itu selalu di depan. Pionir, orang pertama. Ini untuk menguatkan saja ya. Jadi saya membiasakan bahwa semua kegiatan yang saya lakukan itu ya saya harus bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Sesuai dengan tadi track record di kurikulum vitae. Kurikulum vitae begitu ada yang baru saya tinggal nyisipkan satu bagian. Dan seringkali
Itu seperti ini jadwal yang ditentukan oleh Tuhan. Begitu Mas Taufik Jumat bisa. Padahal tadi malam jam 12 baru sampai malam. Jam 12 malam tidur, bangun lewat subuh, tiba wis bisa awan nih. Oke, lanjut Pak. Kurikulum, nah simpel saja lanjut. Jadi menurut yang buat lebih sederhana dan mendalam. Menurut saya lebih sulit. Ini saya membacakan dari apa persepsi yang membuat gitu. Sulitnya kenapa? Karena kebebasan itu dibatasi oleh kewenangan orang lain. Jadi begitu saya bebas duduk, itu bukan berarti itu bebas untuk diri saya. Orang lain harus boleh sama-sama bisa di situ. Ini hanya ini mungkin yang dipahami lebih sederhana itu fleksibel. Jadi yang bisa dilakukan, yang enggak juga enggak apa-apa. Tapi yang penting target pelajar Pancasilanya itu tercapai. Jadi kalau ada kalimat yang saya kadang-kadang itu ternyuh gitu ya, kok iso ya pikirannya. Saya Pancasila, Anda, nah itu nggak boleh itu menurut saya. Artinya Pancasila itu ya semua milik warga Indonesia, sehingga tidak boleh diskriminatif gitu. Diskriminatif, sehingga ini yang saya tangkap memudahkan itu karena apa? Kita bisa blended learning seperti pembelajaran kita hari ini ketemu offline yang sebelumnya adalah online. Itu adalah blended kombinasi antara online dengan offline yang bisa kita update leher ke atas. Artinya pengetahuan itu bisa online, tetapi perlu ada konfirmasi seperti yang hari ini. Jadi Bapak Ibu, kalau yang di kurikulum Merdeka ketika mau ngajar yang sifatnya pengetahuan bisa ambil dari YouTube, bisa link-link lain yang terkait dengan materi, anak-anak diminta baca. Itu sebenarnya sudah menyelaraskan antara online yang berteknologi 4.0 dengan offline. Nah, PJOK itu tidak bisa full online. Kenapa? Karena ada aktivitas fisik yang dilakukan. Jadi tidak ada sastra olahraga. Makanya saya rutin setiap Sabtu, iya kan nggak ada sastra olahraga. Balap bersepeda pre-memori, nggak ada. Karena saya butuh sehat, kalau nggak bisa. Dan harus jujur ketika kelelahannya tinggi mikir. Jadi saya 2 minggu lalu ke Bandung berdua sama ibu, maghrib lelah minggir cari hotel. Kenapa? Nggak boleh memaksakan di tol kecepatan tinggi, kita nggak siap, enggak. Lingkungan kanan kiri kita bisa jadi kita benar, tapi belakang kendaraannya lebih cepat gitu. Bis-bis yang sumber bencana, sumber bencana gitu, sumber bencana. Itu kan kalau anti intimidasi kan sama dengan mobil-mobil besar itu, lampunya, dimnya, kalau malam terang sekali atau klaksonnya yang terus bunyi nggak bisa dihentikan gitu ya, kecuali kita minggir. Nah itu beberapa hal yang memang kadang-kadang menjadi emosinya jadi tinggi. Ya kita nolak tak salib, memang iman saya. Bener sih banter ya urusannya dewi. Paling sing banteri kebelet pipis katanya. Oh itu kalau jalan yang pedang minggir gitu. Ini yang kurikulum Merdeka dianggap lebih sederhana dan mendalam. Artinya kebebasan anak-anak, kebebasan Bapak Ibu itu diberi kesempatan, diberi ruang di situ. Tapi menurut saya tadi yang paling praktis bagi panduan bagi kita ketika mau kerja itu 2013 karena pilarnya jelas. Ada spiritual KIKD 1, ada sikap 2, ada pengetahuan 3, dan ada keterampilan 4. Nah 3 dan 4 itu masuk dalam kategori pembelajaran. Jadi kalau dibilang pembelajaran sebetulnya aktivitasnya hanya 3 dan 4. 2 itu nebeng di antara 3 dan 4. Ngajari disiplin tidak bisa dibuat khusus pembelajaran disiplin, gimana caranya? Karena aktivitasnya nggak ada, sehingga harus 2, pengetahuan dan keterampilan itu bisa membentuk disiplin, tanggung jawab, kerjasama dan seterusnya. Ini lebih sederhana.
fokus pada materi yang esensial saja, dipilih. Yang penting itu apa? Contoh yang sederhana, Mas Luki kan ketemu terakhir di Bali. Basket, kalau ngajar basket yang pertama diajarkan materinya. Ball handling, Pak. Ball handling. Iya. Kalau itu memilih teknik mana dulu? Dribble. Dribble. Kenapa? Karena teknik paling dasar untuk basket. Ada yang memberikan argumentasi lain. Dribble adalah teknik Asing lempar tangkap. ini bisa beragam kan? Bisa beragam. Lempar tangkap bola kasti berarti ya. Jadi cara memilih yang strategis itu yang sering muncul itu dianggap penting. Misalnya, lihat pertandingan bola basket. Nanti apa yang usia anak-anak lah gitu, karena ngajarkan di usia anak-anak. Teknik apa yang sering muncul, yang frekuensinya paling banyak, itu sebenarnya yang penting. Jadi kalau Bapak Ibu hadir di sini, itu berarti kegiatan ini penting gitu. Ajul. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya permainan bola voli, pengen lihat yang penting, dilihat servis sekali, diterima, passing bawah, talis, terima lagi, passing bawah, talis, dan seterusnya. Nanti akan muncul yang frekuensinya banyak, itu jadi penting. Ini tadi yang paling penting di sini, berarti kegiatan kita itu penting, Pak Dawud yang penting. Karena yang hadir adalah Pak Dawud. Iya. Nah, pejabat lain karena ada aktivitas berbeda. Nah, itu cara memetakan. Sehingga sama, ketika kita kegiatan apapun dalam pembelajaran, polanya seperti itu, strukturnya. Ada orang hebat jualan sari kedelai, dokter gitu. Tapi sehari hanya laku 50 bungkus. Yang lulusan SD 500 bungkus. Bagus mana produknya? Dokter Taufik tadi didoakan ya, senang saya gitu ya. Itu laku 50 bungkus. Tetapi yang SD lakunya 500 bungkus. Bagus mana? Tergantung dari Bagus saya SD, jualannya laris manis ya. Nah itu struktur berpikir itu. Sehingga saya seringkali saya sampaikan ke mahasiswa saya, Anda nggak boleh egois. Karena saya orang nasional, bukan hanya miliknya UM, tetapi stakeholder di nasional harus saya cover. Kalau saya nggak mau, nggak ada yang ngerjakan. Misalnya nyusun soal BPG kemarin. Kalau saya diminta tugas nggak mau, kan nyari orang juga tidak gampang. Sehingga dalam hidup saya lebih bagus kalah uang daripada kalah orang. Kalau orang lain sudah tidak percaya sama saya, pekerjaan hilang semua. Tapi uang itu akan mengikuti kita, perform, dan rezeki bukan simetris ya. Begitu mengerjakan langsung bayaran, enggak lah gitu. Tetapi ada hal tertentu yang sifatnya sosial untuk kemaslahatan umat, seperti yang membina cabang olahraga. Mas Luki pegang di klub di Batu? Enggak, Pak. Enggak. Jadi kawan-kawan yang di KONI misalnya di Batu, di Malang, itu aspek sosial saja. Gaji nggak ada itu. Gaji nggak ada. Sehingga tidak harus apa yang kita kerjakan itu orientasinya pada uang. Tapi kepuasan layanan. Jadi saya tadi begitu duduk di depan rasanya seneng enggak? Wah ternyata guru-guru semangat gitu. Apalagi tadi di di Mars yang Batu tadi. Mars Kota Batu. Nah, ada yang menggelitik saya tulis tadi. Suci dan sikap apa tadi? Di situ ada di word yang coba ada word yang terbuka. Yang terbuka di dokumen. Dengan niat suci bertekad sekeras bangsa. Nah itu kalau internalisasi penjaringan kuat, maka pekerjaan apapun yang terkait dengan bidang lakukan. Dan buah itu tidak mesti kita, bisa anak kita, bisa saudara kita. Jadi
sering saya merasakan bahwa ini sambil menguatkan yang pernah best practice yang saya lakukan ya. Jadi seringkali kemudian dalam keluarga saya dititipi, ternyata ada honor, tapi ada kawan saya, saudara saya, tetangga saya yang perlu kan saya dilewati. Kita gampang pada liyo gitu ya. Lanjut. Nah ini yang merdeka tadi, keunggulannya lebih merdeka itu jelas. Saking merdekanya sulit dikontrol. Kalau online saya nggak bisa kontrol sama sekali tuh. Anak-anak itu mikir atau enggak, ngopi apa selonjor apa tertidur itu juga nggak tahu. Jadi pernah yang awal setelah lebaran kita kan ada hari Kamis dan Jumat masuk. Anak-anak nawarnya pintar, Pak kuliahnya gimana? Ikuti aturan rektor, saya bilang. Jadi yang berkenan hadir, saya nggak mau online. Kenapa Pak? Suara saya merdu, jadi tertidur semua kalau saya online. Akhirnya hari Kamis datang 15 orang, yang Jumatnya 16 orang. Itu. Tetapi siapapun yang melakukan akselerasi dengan online itu bisa lebih cepat. Jadi siapa pemenangnya? Yang aktif. Misalnya tunjangan pembelajaran sulit, buka di YouTube, dipanggil misalnya aktivitas tertentu yang kita inginkan, maka akan muncul. Tadi sudah saya buka di awal 2020 sejak COVID saya duduk manis. Kebetulan sebelum COVID beli TV besar layar lebar gitu. Saya tinggal ikuti saja YouTube, belajar, menyempurnakan PPT, mengisi materi, sehingga tadi di 2020 itu termasuk rekor ya. Rekor. Lanjut, merdeka. Nah ini relevan dan interaktif. Kalau di bidang yang bukan olahraga dan seni itu merdeka ini sangat tinggi, sangat tinggi. Tapi di kita ada kelemahannya, aktivitas fisik itu sulit. Bahkan kalau ada kawan-kawan yang masuk di skuadnya KONI Jatim ketika 2020 PON digeser menjadi 2021, itu TC pun membawa korban. Jadi ada atlet yang meninggal, bahkan dikumpulkan di beberapa tempat. Para layang ada di Batu, misalnya yang cabur tertentu ada di Unesa, gitu. Sehingga itu untuk menghindari. Nah ini sebenarnya dengan pola ini membangun atlet-atlet berprestasi itu punya peluang besar. Jadi model kuliah misalnya latihannya tetap jalan, tetapi sekolah atau kuliahnya bisa dilakukan dengan layanan khusus. Walaupun dari sisi pelaksanaan agak sulit, ada atlet, ada mahasiswa saya di para layang di sini, kampusnya di UM, tapi ketika kuliah masih minta cuti. Nah itu kan sulit dalam pelaksanaan, karena tadi faktor internalnya itu yang perlu dibangun. Temennya Aldin. Oh temennya Aldin ya. Lanjut Pak. Struktur kurikulum. Nah ini lanjut saja. Saya pilih yang penting. Ini nanti bisa diperdalam ya. Ketemu dengan tim kami itu butuhnya menyelesaikan masalah. Sehingga nanti yang ada masalah besar kita diskusikan, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau dengarkan saya saja bosan lihat Prof Min sudah bertahun-tahun. Struktur kurikulum. Lanjut Mas. Jadi ini yang saat ini yang sedang digunakan 1 dan 3 itu kombinasi. Yang di SD kelas 1 dan kelas 4 itu menggunakan Merdeka, yang kelas 2, 3 dan 5, 6 itu menggunakan K13. Tapi tahun depan akan bergeser. Kesulitan yang dialami bergeser artinya yang kelas 2 itu sudah mulai merdeka. Kalau orang Ambon merdeka. Jadi yang tadi pilihan kedua darurat itu yang saat COVID. RPP-nya 1 lembar, pekerjaannya sama karena lampirannya 4. 1 lembar RPP itu lampirannya ada bahan aja, ada LKPD, ada media pembelajaran dan ada rubrik penilaian atau evaluasi.
Itu sama sebetulnya dengan struktur kurikulum utuh 13 komponen. RPP itu selalu ada identitas. Kedua ada tujuan. Penjenengan rawuh di sini itu ada tujuan untuk diskusi ya. Untuk diskusi, bukan menggugurkan kewajiban. Saya ditugasi, masa nggak teko. Gitu. Jadi yang menyebabkan ketajaman itu tinggi, seling diskusi karena mengasah pikiran kita. Termasuk saya nanti harus ditanya. Kalau nggak ditanya, besok nggak balik saya, rugi aku. Yang Batu jauh-jauh nggak ada yang nanya. Ini yang kedua, pilihan dua itu muncul ketika COVID. Sehingga polanya di RPP COVID itu ada identitas sekolah, kelas, materi, waktu pembelajaran. Terus nanti ada tujuan itu yang tertulis itu sesuai aktivitas 2, tujuan pembelajaran 3.1 dan seterusnya dan 4.1. Jadi kalau aktivitas itu hanya 2. Seperti saya menyampaikan kali ini, itu aktivitas leher ke atas. Aktivitas 3, jadi 3.1 dan seterusnya. Pengetahuannya harapannya bertambah. Nah, aktivitas 4 nanti Bapak Ibu dibuat grup tadi, fase A, fase B, fase C. Itu biar apa? Produknya jadi, sehingga bisa digunakan prototipe. Saya sebut prototipe karena itu barang baru. Sehingga polanya tentu berbagi. Jadi kalau di fase A, nanti kalau misalnya perlu dipisah lagi fase A, berarti dibuat kelas 1 dan kelas 2, kelompoknya beda. Sehingga jika bebannya berat, maka itu harus dibagi-bagi. Seperti yang panen apel di Batu, masih ada ya apel ya? Masih ada, alhamdulillah. Berarti lahannya masih pemiliknya orang Batu ya. Orang Batu yang di Jakarta. Kalau nanti masih ada apel, ciri khususnya kalau laptop tuh apel kroak itu gitu. Apel kroak. HP apel kroak. Mahal-mahal itu kan kroak ya. Jadi nanti polanya kalau tadi sudah dibentuk berapa? 3 kelompok ya? 5. Oke, jadi nanti polanya bisa label keseluruhannya fase A, tetapi itu kan ada kelas 1 dan kelas 2. Sehingga kelas 1 siapa yang mengerjakan, ada berapa RPP tadi, kalau dibilang Mas Priya tadi bilang 16 misalnya. Iya. Jadi sebenarnya kalau di modul atau RPP itu modulnya bisa 1, aktivitasnya bisa 2 atau 3. Ya, sehingga itu nanti yang dibuat pola. Nah itu modelnya nyicil seperti yang saya sampaikan di kurikulum vitae saya. Jadi kalau ada kegiatan terakhir hari ini, maka di kurikulum vitae saya belum muncul. Tapi begitu orang minta lagi besok, itu saya bisa menyisipkan kegiatan yang hari ini untuk saya tuliskan. Itu caranya nyisip. Seperti usia kita, tanpa terasa saya sudah tidak seksi lagi, lebih dari saya cici. Gitu. Artinya itu tidak bisa dirasakan waktu usia 49 gimana ya, kailing gitu ya. Tetapi itu continuous harus kita ikuti bahwa usia itu bertambah, kearifan harus semakin tinggi, kegiatan harus semakin efisien untuk memilih itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Nah jika saja kawan-kawan sudah terpola, setiap aktivitas RPP itu ada bahan ajarnya, ada LKPD-nya, ada medianya, ada rubrik penilaian, kumpulkan jadi satu, maka itu sudah menjadi karya, menjadi buku. Dan nanti ditambah tinggal melengkapi namanya action research atau PTK. PTK selesai dibuatkan artikel untuk publikasi. Ini kalau di Batu ada satu orang yang kandidat dokter, Mas Taufik, ada Bu Tuti. Begitu dibuka maskernya saya tadi baru tahu, oh yang direkomendasi untuk pendaftaran S3 ya. Jadi sebenarnya semua orang bisa sukses. Ini kata kunci saya. Dan tadi tidak boleh kita membatasi orang lain.
Makanya bagi saya kaderisasi itu perlu. Mas Opik itu alumni saya, ketika bimbingan skripsi saya, rekomendasi ke Solo juga saya, ke Jogja ini saya gitu. Artinya itu suatu saat kalau saya meninggal, itu akan ada yang melanjutkan. Jadi kadang-kadang kalimat saya itu ekstrim. Kalau pas goes, jadi ke Paralayang juga sudah itu goes gitu. Gak kuat ya TTB, tuntun baik-baik kan gitu. Jalannya nanjak, orangnya turun dari sepeda dan dorong sepeda gitu ya. Kadang-kadang butuh foto diunggah di IG gitu, untuk menunjukkan saya masih hidup. Bahasanya kayaknya kasar, padahal esensinya ya itu gitu, untuk menunjukkan bahwa hidup itu ada aktivitas gitu. Aktivitas salah satunya adalah aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran. Nah, untuk mengurangi beban pikiran, saya dapat dekan turun 10 kilo. Karena kanan kiri itu bisa jadi gak perform. Misalnya ada pekerjaan ngomong iya tapi buktinya nggak ada. Itu kan membebani pikiran. Jadi begitu tidak jabat, 13 bulan saya intervensi dengan goes. Itu ternyata bisa kembali normal, beratnya 60, 62. Artinya saya merasakan betul yang saya pelajari ketika S1, S2, S3 itu harus saya lakukan. Jadi bukan sastra olahraga, tetapi betul-betul merasakan kebutuhan tubuh kita, kebutuhan tubuh saya itu harus betul-betul memang terjaga. Sehingga seringkali saya sampaikan ke terutama alumni ya, yang biasanya jadi followernya di IG, untuk meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan, kita pikirkan benar, kita pelajari dengan baik, maka itu diupayakan untuk dilakukan. Dan kesempatan Bapak Ibu guru itu aktivitas fisik setiap harinya itu punya peluang karena ngajarnya memang di situ. Walaupun ada kelemahan guru-guru PJOK, mahasiswa PJOK, dosen olahraga itu untuk nulis itu kelemahan. Karena juara olahraga lari 100 meter dunia itu adalah lari, timbang nulis pilih Melayu. Itu kelemahan yang ada. Selesai Mas ini. Kayaknya selesai satu. Nah ini perbedaan. Jadi RPP disusun berdasarkan 13 komponen. Itu lengkap. Mulai identitas. Nah nanti Mas Luki yang dipahami itu dituliskan gitu. Sehingga nanti akan ada coretan. Saya bisa di WA di grup guru-guru yang PPG itu mesti saya, misalnya rumusan tujuan pembelajaran harus memenuhi 4 aspek: audien, behavior, condition, degree. Nah itu dicek betul sehingga secara rigid itu bisa diikuti. Nah yang transisi tadi ini 1 lembar bahan ajarnya ada, lembar kegiatan peserta didiknya ada, media pembelajarannya ada, dan rubrik penilaian ada. Sehingga pola kerja kita ketika awal itu targetnya adalah efektif, tetapi kalau sudah sering dilakukan targetnya adalah efisien. Jadi saya ke Batu itu yang saya target bukan efektif karena saya sudah tahu, tetapi efisiensi dari sisi waktu, mana jalur yang paling cepat itu yang harus saya ambil. Nah kalau pergi jauh saya pilih kendaraan sendiri karena fleksibel. Berangkat jam berapapun tergantung dari kondisi. Kalau saya pakai kendaraan umum, misalnya pakai pesawat, itu sudah diatur jam 7 harus sudah boarding. Ketika kita lewat pintu ditutup, wassalam. Tetapi ketika kendaraan sendiri kapanpun berangkat kita bisa. Nah terutama untuk yang kalau jumlah besar, jumlah banyak itu kadang-kadang agak sulit. Kalau personal itu masih bisa. Kereta tepat waktu. Bis juga yang antar kota, antar provinsi juga tepat waktu. Tetapi jika 5 orang, ini situasinya sudah agak beda. Bedanya terutama di kecepatan. Jadi kalau di sini kurikulum 2013 RPP disusun berdasarkan 13 komponen. Itu ketika sebelum kita COVID itu yang digunakan ini. Saat COVID edaran menteri yang gunakan yang tengah, transisi, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, rubrik penilaian. Nah biasanya yang banyak kurang sempurna atau bahasa halusnya ya, bahasa lugasnya salah, itu di LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Yang paling banyak membahas soal, padahal bukan. Kegiatan itu hanya 2, pengetahuan apa yang diperoleh dan keterampilan apa yang.
Jadi kalau penjenengan hadir di sini, itu dua sebenarnya kegiatannya. Mendengarkan saya menyampaikan pikiran, itu pengetahuan. Tetapi nanti menyusun rubrik penilaian, itu adalah keterampilan menulis. Nah itu dua-duanya memang harus berimbang. Harus berimbang. Yang ketiga merdeka, itu biasa disebut modul aja. Mulai dari identitas, ada yang membedakan tadi capaian pembelajaran, ATP, terus ada pelajar Pancasila ya, pelajar Pancasila itu sebetulnya sejak Indonesia merdeka kan ada, tapi tidak menjadi porsi untuk dikuatkan. Sehingga kalau kita lihat sehari-hari di lingkungan manapun se-Indonesia, kalau naik sepeda motor ternyata banyak yang pembalap. Sudah tahu sen kanan itu diambil kanan gitu ya. Itu kan sen kiri belok kanan. Nah, bahaya. Dan jarang remnya, yang banyak klakson gitu ya. Klakson. Siapa yang kuat ternyata di situ yang memberikan isyarat. Jadi sekali lagi kurikulum adalah rambu-rambu kita yang harus kita ikuti. Mana yang diikuti, yang bisa kita lakukan. RPP yang baik itu yang kita susun dan bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan. Makanya saya dalam kegiatan apapun saya sampaikan yang sudah ditulis dan dipublish itu harus diikuti. Jadi ada aturan main yang disiapkan, kita lakukan. Lalu yang ketiga kita evaluasi, apakah bisa 100% atau tidak. Kalau enggak dicari celah-celahnya. Makanya sampai ketemu formula saya, kalau di jalan biasa, bukan di jalan tol, pasti penyimpangannya jauh. Karena apa? Eksternal kita nggak bisa dikontrol. Seperti tadi sepeda motor keluar, tiba-tiba terus ke depan ada kepadatan lalu lintas atau ada kecelakaan. Seperti tadi katanya di bawah ada kecelakaan. Tapi karena saya lewat kanan Kloso jadi nggak tahu di mana makam Junderjen. Di bawahnya Hotel Mentari, Pak. Bawahnya? Tol itu loh, Pak. Hotel Mentari. Iya, bawahnya Hotel Mentari. Karena saya lewat kanan kan saya nggak tahu. Nah, itu skenario Tuhannya seperti itu. Jadi yang tiga dievaluasi. Jadi kawan-kawan juga yang ini semua sudah PNS. Ada yang belum, Pak. Yang sudah PNS karirnya itu bisa ditetapkan. 4E-nya usia berapa? Apakah bisa? Bisa. Jadi saya ngisi materi di DKI ada 2 orang yang sudah 4E. 4E itu jabatan tertinggi di pegawai negeri di Indonesia. Dosen 4E, guru besar, kalau guru pembina. Bu Tuti kepangkatannya apa? 3C. Kapan mau 4E? Nah nanti dihitung itu. Jadi usianya berapa sekarang, masih punya waktu berapa, kepangkatan boleh naik tingkat berapa tahun sekali, baru yang lain diisi. Isinya artikel jurnal olahraga di nasional lebih dari 76. Saya yang paling tua di grup itu, sehingga punya akses kemana-mana. Itu tadi rumusnya, kita gampang, padahal iya. Termasuk salah satu jurnal olahraga pendidikan di Kementerian Kantor Menpora. Ini juga memberikan hibah untuk karya inovasi. Jadi kuncinya 2 hal, kompetensi kita kuasai, manajerial juga kita lakukan. Nanti boleh di sesi akhir saya demokan bagaimana mengelola pekerjaan. Itu saya ada semua. Walaupun jurusannya bukan manajemen ya, bukan manajemen. Ini saya senang ada guru dari Batu yang punya kesempatan untuk cari beasiswa S3. Ada berapa Pak? Selain Bu Tuti dari Batu? SD-nya penjenengan. Terus yang lain ada SMP SMA? Jadi sebenarnya ada anggaran negara untuk bisa membangun atau meningkatkan kompetensi. Termasuk kalau disebut guru yang belum PNS itu juga karir lewat PPG dalam jabatan itu bisa. Jadi PPG itu 2 sekarang. Prajabatan yang fresh graduate yang baru lulus itu bisa daftar dan biaya enggak. Yang tempoh hari ada 34.000 pendaftar, diterima 14.000. Sekarang sedang
PPL di domisili, jadi balik ke daerah masing-masing. Lanjut? Iya, lanjutnya terima kasih. Satu selesai, monggo kita diskusikan dulu, biar gak lalu. Kalau dengan saya, dengan bawa kabel besar, bawa trim, disoki sak trim mulai sak trim, jangan pakai cangkir. Kayak sak trim nanti isinya sak cangkir, kelihatan hutan, bahaya ini. Jadi kami hadir untuk membantu pemikiran, untuk bisa diskusi sehingga kawan-kawan ketika ditanya ngajar berapa tahun, 10 tahun produknya ada. Dan itu nanti jadi bagian penting yang bisa diselaraskan untuk bisa dokumentasi jika PPG, yang mau PPG itu untuk melengkapi portofolio, karena ada persyaratan portofolio yang ada. Tapi yang PNS itu nanti tinggal dicetak, dicarikan ISBN, maka itu dianggap sebagai karya nasional. Digunakannya bisa dibantu, tapi karyanya nasional dan kredit poinnya juga tinggi, 4 kalau nggak salah, termasuk penulisan artikel. Jadi nanti bisa tandem dengan tim kami. Jadi ini bagi saya sawah atau lahan baru untuk bisa menyelaraskan, jangan sampai perguruan tinggi itu hanya jadi mercusuar, kita provokator. Monggo jika ada pertanyaan yang kaitannya merdeka. Kalau enggak, slide kedua, Mas. Gini Pak, Ya. saya tanya Pak. Ya. Sebenarnya ini juga menjadi sementara ini keresahan saya sih Pak, tentang yang namanya kurikulum merdeka, yang mana sekarang di CP itu juga terbagi 4 komponen kalau nggak salah. Ya. Di situ komponen 4 atau 5, saya lupa. Yang mana keempat-empatnya kalau kita diskusikan kepada pengawas, itu jawabannya adalah ya harus semua seperti ini bla 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 bla. Padahal yang namanya kurikulum merdeka yang tadi Pak Win sempat utarakan bahwa ada di slide, siswa boleh memilih gitu, boleh memilih apa yang menjadi minat dan bakat dan sebagainya. Kemudian guru pun, kalau dari kurikulum merdeka, kalau melihat itu kok tidak merdeka ya Pak. Kita ya, walaupun jujur saja di kurikulum merdeka ini kan guru itu sebagai fasilitator, hanya sebagai GPS bagi siswa untuk cara belajarnya. Makanya di sini saya sedikit resah jika saat banyak orang bilang bahwa saya sekolah penggerak, saya kurikulum merdeka, tetapi tidak ada kemerdekaan di situ, di sekolah-sekolah itu. Dan mungkin teman-teman saya juga dari Bandung, dari Cirebon yang kemarin kita di Bali itu juga sama sebenarnya diskusinya dengan abang-abang saya di sana gitu Pak. Bagaimana ini Pak menyikapi ini? Baik, jadi itulah kondisi negara plus 6 bulan. Plus 26 ya? Plus 26. Ya. Jadi antara orang lama yang tadi pengawas tadi dengan generasi milenial kan beda. Ya. Termasuk bagaimana sosialisasi kurikulum merdeka. Itu berbeda jauh dengan kurikulum 2013. Dari 2013 pilarnya ada yang lewat dinas pendidikan, ada yang lewat perguruan tinggi. Sementara yang dianggap kurikulum merdeka ini hanya dari pusat dengan guru penggerak saja. Betul. Sehingga itu yang menyebabkan ada yang putus, yang diminta mengelola tidak memperoleh informasi. Tetapi yang guru-guru milenial, yang muda-muda, guru penggerak kan semua muda. Semua muda, nggak ada yang usia 50 tahun ke atas gitu. Itu mungkin orang-orang kunci kalau di olahraga Pak Muhajir ya. Muhajir dari Jawa Barat, itu saja yang menjadi. Sehingga yang
Muhajir itu sampai kelelahan, akhirnya mengundurkan diri 20 hari ngisi satu materi, tidak dapat gaji gitu. Akhirnya mengundurkan diri dan dia mengembangkan model-model pembelajaran yang ada, artinya pengetahuan yang dia peroleh digunakan. Jadi penulis buku olahraga di nasional itu paling 10 orang, sekitar 10 orang, dan review, salah satu reviewernya di sini ya. Sehingga saya akan bisa menyelaraskan, termasuk mendorong kawan-kawan itu yang ada. Nah, pola itu yang mestinya harus diubah kalau ingin berhasil merdeka. Memang dari bawah itu yang harus dibangun. Jadi model pelatihan seperti ini itu memang diperlukan, mestinya seperti itu. Jadi bukan hanya guru penggerak. Akhirnya yang merasa guru penggerak kan menjadi orang nomor 1, sehingga tidak dibangun. Iya, merasa ya. Saya juga merasa. Harusnya dibangun kebersamaan. Dibangun bersama. Seperti yang hari ini, yang saya inginkan sebenarnya, penjenengan dan saya itu bersama-sama membangun pendidikan kita. Kenapa? Karena yang melaksanakan penjenengan, tetapi saya menyiapkan coaching kliniknya. Kalau ada masalah ini, bagaimana bisa diselesaikan? Sehingga itu. Makanya tadi kalau ada semua harus, nggak mungkin fasilitas di kita itu tidak memungkinkan itu. Kalau penjenengan tahu misalnya di Papua, ya, penjenengan masih Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Kalau di sana libur, panen libur, gurunya masuk, siswanya nggak ada. Mau gimana? Jadi merdeka betul itu siswanya, yang ada siswanya. Gurunya yang dari Jawa misalnya, atau dari Jawa, Sumatera, Bali, begitu pulang ya di sana kosong. Bahkan ada guru yang menggantikan, wis gajinya dibagian, aku tanggal Jawa berapa bulan. Itu kan, itu menjadi tidak baik. Sehingga sebenarnya dengan PPG Prajabatan ini, domisili itu sebenarnya menyelesaikan masalah. Atau yang PPG Prajabatan ini tadi saya sedang online di nasional Kemenang gitu, itu juga targetnya menyelesaikan masalah. Sehingga tidak ada yang menang-menang. Menang itu ya bersama, sejahtera bersama, itu yang harus dibangun. Jadi kalau tadi seperti itu kondisi yang menurut saya ya perlu dibenahi. Usia tua itu belum tentu isinya juga tua, atau mungkin terlalu tua sehingga teknologi nggak ngerti. Jadi kalau misalnya ini nulis artikel, nanti ada manajemen referensi gunakan, kalau yang online sumbernya jadi Google Scholar, terus ada Simago JR, Eric Journal. Saya usia boleh tua, kalau saya nggak ngikuti kalah dengan yang muda, karena itu menjadi kebutuhan. Sehingga saya sering wanti-wanti yang sedang S3, itu utamanya publikasi. Sehingga Bapak Ibu Guru, kalau nulis riset itu bukan disimpan di rak, ini PTK di rak, dipublikasikan. Sehingga orang lain akan paham. Jadi kalau kembali ke tadi di situ, oke, kalau saya yang namanya merdeka itu ya ada kebebasan untuk memilih, tetapi yang dipilih yang ada di dalam kurikulum. Seperti kalau kita ada prasmanan, yang dipilih yang tersaji di situ. Jangan sampai tidak ada, atau nanti murid-murid ini kok nggak ada ini. Sehingga kebebasan tadi, apalagi dengan fase ya, fase Bapak Ibu mesti agak sulit ketika adaptasi awal. Misalnya anak kelas 1 naik kelas 2, tapi kompetensinya rendah, terus mau ditulis apa? Iya. Paling rekomendasi kapasitas anak ini masih mencapai ini dan perlu ditingkatkan pada fase A, tapi A yang kelas 2 kan gitu. Sehingga kebebasan itu ya. Nah, kalau ada yang seperti itu dan itu jabat, ya tinggi aja, tapi yang dilakukan yang bisa. Karena rencana, namanya rencana ya. Rencana itu yang akan kita lakukan. Saya hari ini nggak mungkin merencanakan ke Surabaya karena sudah tekan kontrak karena Mas Taufik tanggal sekian harus di Batu, misalnya seperti itu. Itu masuk. Sehingga yang saya lihat ada ketimpangan di Merdeka ini pada tataran sosialisasi ke bawah. Karena yang dibangun adalah guru penggerak. Guru penggerak. Padahal pendidikan itu universal untuk semua. Artinya tidak ada. Kalau yang saya rasakan ketika penggerak merasa bahwa kompetensinya lebih tinggi dengan yang belum pernah. Makanya yang
kemarin yang ketika kegiatan di PPG Penjas ketika itu ya semua dilibatkan. Jangan sampai ada kelompok eksklusif, saya penggerak dan Anda, ya kesannya ada nomor 2 ya. Enggak lah, itu hanya beda fungsi saja. Jadi sekecil apapun seperti kehadiran saya di sini itu bukan merasa hebat, enggak lah. Saya pengen memperoleh permasalahan penjenengan yang ada itu bisa disampaikan dan saya bantu pemikiran untuk melakukan akselerasi. Jadi itu menempatkan sesuatu sesuai fungsinya. Sama dengan kalau kita kendaraan apapun ada alat yang namanya seker, itu alatnya kecil, itu juga penting. Tapi BBM juga sama pentingnya, sehingga kehadiran kita itu bisa melengkapi, memiliki makna untuk bisa mengembangkan pendidikan jasmani ke depan. Itu Mas Luki. Pertanyaannya pendek, jawabannya panjang. Iya, karena resah Pak. Wah, jadi kuat dipikir, dilakoni, nggak kuat tinggal ngopi. Jadi berbeda itu biasa ya. Saya sama, jadi yang saya sampaikan itu tidak harus Bapak Ibu lakukan. Yang benar baik bisa dilakukan, lakukan. Yang belum bisa ya bukan menjadi prioritas. Itu biasa, kalau bagi saya biasa. Makanya bagi saya jabat atau tidak itu sama saja. Jabat jadi kurus kan bahaya itu. Waduh, nggak bisa menikmati. Padahal setiap minggu bisa goes. Jalur sini dari bawah sampai Kediri ya pernah. Saya karena senior saya yang alumni UM Pak Mulyani Surendra, Dik mau ke Kediri, ikut nggak? Kapan Mas? 2 bulan lagi, siap. Ngeceknya saya nggak sampai Kediri, cek sampai patung mana atas itu, patung sapi. Saya kuat sampai patung sapi ke Kediri kuat. Karena setelah itu kan tinggal turun aja, spesialis turunan. Kalau jalannya naik turun dari sepeda kan gitu, spesialis turunan. Ajur. Kita gampang padahal ya, hidup itu memilih, menyikapi. Sehingga yang hati saya nggak cocok ya saya diam, nggak akan komplain. Karena semua keputusan itu yang menerima efek adalah yang mengambil keputusan. Jadi kalau di kampus karena sudah jabatan sudah semua kecuali rektor ya, sampai dekan sudah semua. Sehingga saya selalu menyarankan kalau kebijakan itu menurut saya salah, saya sampaikan ke Pak Dekan. Pak Dekan hati-hati ngambil keputusan, jangan sampai salah. Karena kalau salah itu tahunya di belakang. Ada alumni UNESA di sini? Ada nggak alumni UNESA? Oh S2 itu alumni UNESA. Pak Rektor UNESA itu juga sama. Ketika ketemu saya tengah malam nggak bisa tidur, kalimatnya dan minta saran. Oh Mas, saya sudah diminta oleh Menteri 2 kali, dia sudah menghadap mau ditempatkan di deputinya Menpora. Minta saran ke saya bilang nggak penting gitu. Yang penting keluargamu diurus, Surabaya memerlukan Prof. Nur Hasan. Akhirnya masih puasa, waktu puasa ketemu lagi masih ada sih. Ini loh di WA, mengikuti saranku, rausan. Surabaya membutuhkan Prof. Nur. Sekarang jadi rektor periode kedua. Dan saya bilang kesalahan itu akan terjadi bukan hanya dari kita, tapi staf kita kalau ngawur SPJ yang tanda tangan pejabatnya bisa jadi kena. Nah, setelah tidak diambil 6 bulan setelah itu diambil orang lain dan betul ada profesor yang di sana kena OTT, kan rugi. Jadi pengambilan keputusan strategis itu kita. Sehingga tadi ketika ada yang minta seperti itu dan tidak logis ya kita ambil keputusan. Kalimatnya iya tapi rasa dilakoni. Artinya untuk jangan sampai kebijakan mereka dilawan dengan kalimat itu sehingga dianggap setiap kali saran kok nggak diikuti. Tapi semua aktivitas kita itu logis. Makanya bentuknya kalau di sini itu workshop ya. Karena apa? Yang harus kerja itu ya kelompok ini. Karena itu tadi. Jadi kalau misalnya brandnya nanti ada bahan ajarnya, ada modulnya selesai, terus
Bahan ajar tadi yang coba Mas balik satu slide. Bahan ajar. Mas Luki ngajarnya di mana? Di sisir 3, Pak. Di sisir 3. Kelompoknya Mas Luki ada berapa? Coba pengen tahu. Yang sudah dibentuk belum kelompoknya? Kelompoknya Raka saya. Coba Mas Raka mana? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10. Kalau di olahraga kan hanya 8, hitung 1, 2, 3, 4. Iya. Ngono bisa jadi profesor ya. Hitung-hitungnya nggak genap 10. Nah, bahan ajar ini kalau dibagi misalnya bukan fase, tetapi kelas 1. Kalau ada RPP-nya 7 tadi, ambil RPP 1 bahan ajarnya, 1 bahan ajarnya, 1 bahan. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai itu jadi buku. Ngurusi SBN gampang. Kenapa gampang? Saya setiap aktivitas mesti saya lakukan dulu. Nanti lihat di Fiku masih ide ya. Ada referensi yang saya dan tim termasuk permainan bola voli, ada video. Itu saya ikuti struktur berpikirnya. Jadi ketika awal saya membuat lembaga atau membuat buku. Jadi biar apa? Ketika ngurusi SBN gampang. Sehingga tadi kepangkatan tadi yang saya sampaikan ke Bu Tuti itu bukan apa-apa. Jadi target tertinggi itu bisa dicapai dengan cara pengaturan seperti itu. Jadi kalau ada 7 orang, 7 bab 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, selesai misalnya permainan dan olahraga atau permainan bola besar, bola kecil, aktivitas pengembangan. Gabung jadi 1, dilabeli 7 orang, selesai. Kita gampang pada liyo. Karena itu saya lakukan ketika saya S3, 7 orang. Jadi kalau ada tugas, filenya ke saya semua. Filenya ke saya, formatnya seperti ini. Saya minta formatnya format artikel, ada judul, ada nama, ada abstrak, kata kunci, tubuh tulisan, sampai daftar pustaka. Gabung jadi 1, menjadi buku. Sehingga tidak pernah ada pekerjaan yang kita fokus untuk menyelesaikan. Karena kerjaan guru itu banyak. Sehingga cara kerjanya, apa yang sudah kita lakukan itu dikompilasi dalam bentuk folder. Sehingga nanti itu akan selesai. Kalau itu di cloning, maka kawan-kawan dari Batu menjadi pionir. Kalau bahan ajar tadi berarti menjadi buku. Kalau rubrik penilaian tadi, misalnya ditulisi rubrik penilaian pendidikan jasmani. Kalau nggak ada penerbit yang menerbitkan, terbitkan sendiri dengan Google Book. Harganya murah misalnya, ongkos produksi nggak nyetak segala, murah tapi replikasi penjualannya banyak dan itu bisa menghidupi. Pengalaman yang sudah saya komunikasi dengan saya ada guru SMK 7 Solo juga melakukan itu, 3 buku, 1 buku dihargai 15 juta. Itu kan efek samping dari pekerjaan manajerial yang standar. Sehingga itu yang kali ini, jadi kawan-kawan yang saya sampaikan itu semua sudah saya lakukan. Itu namanya best practice, pengalaman praktis. Jadi bukan membebani penjenengan, tapi setiap aktivitas penjenengan harus berbasis dokumen. Paling tidak ini yang bisa membuat produk, 1 bahan ajar, 2 LKPD, yang keempat itu rubrik penilaian. Dan itu jarang, bahkan belum pernah saya temukan. Jadi kalau misalnya penjenengan muncul buku terkait dengan rubrik penilaian PJOK fase A, nanti akan muncul, jadi bisa diakses orang. Kalau mau beramal diakses gratis. Kalau mau ditingkatkan sedikit berbayar tapi murah, gitu ya. Sehingga ada multiplier effect yang dirasakan. Nah itu Mas Luki, cara kerja yang selama ini. Makanya di tim saya ini riset. Kita mulai tahun berapa itu? Di 2018. Jadi ada yang mahasiswa kami danai beasiswanya. Ada yang S2 full, ada S2 50%, terus ada yang tadi parsial. Jadi skripsi tesisnya kalau publish yang membiayai duit dari tim. Jadi karena ketuanya saya, atas nama saya, kan duitnya anak-anak itu. Jadi rekeningnya itu tuh ada 2 ATM, yang ATM satunya nggak pernah. Paling hanya online saja, Mas butuh misalnya kegiatan seperti ini, itu bendaharanya Mas Taufik. Tapi ya duit dari proposal yang diusulkan. Sehingga tadi saya sampaikan ini bentuk kerjasama yang bagus, penjenengan bisa berkarya, kami juga bisa usul proposal.
usul proposal. Sehingga itu sama-sama punya peran, punya lahan untuk ngajari pikiran kami, tim 5 terutama yang dari dosen, termasuk mahasiswa, itu juga cara belajar itu. Sehingga itu kebiasaan, ada diskusi. Jadi kalau saya bimbingan setiap minggu ketemu sekali, caranya gimana? Mereka yang presentasi, sehingga anak-anak belajar teknologi dari situ. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kelemahan di olahraga, guru, dosen, mahasiswa, kesempatan nulis itu lemah. Sehingga ketika itu nanti kita ubah polanya, misalnya ada agenda lain di luar ini, nanti pembelajaran misalnya. Bapak Ibu menyiapkan action risetnya untuk penelitian. Nah, mulai proposal itu dibangun. Kalau ada, ini sudah lama kayaknya tidak ada dananya dari kementerian yang kaitannya KKG atau GMP, dulu masih ada, jadi disupport dana 70 juta untuk riset. Nah, riset itu ujungnya bukan di rak lemari, tetapi harus publikasi. Sehingga apa? Pengalaman ngajar penjenengan yang bagus itu bisa diikuti oleh orang lain. Itu trennya penelitian sekarang. Jadi ini nanti di kelompok kecil ini yang tadi saya sampaikan ya, di Blitar, di Ponggok itu saya buat 7 orang satu modul di kelas tertentu, yang kelompok lain di kelas yang berbeda, termasuk di Kecamatan Selengat. Dan saya sampaikan ke anak-anak, urusan bensin ben Bapak EDW yang datang itu plus bensinnya, jadi nggak usah dipikir. Bukan sombong enggak, karena saya tahu kapasitas tidak semua dinas itu memfasilitasi upgrading. Ya, semua kepala dinas pendidikan itu memfasilitasi workshop, sehingga yang dari perguruan tinggi harus turun gunung, tidak boleh merasa hebat, tetapi harus sama-sama dengan guru. Nanti bisa riset kolaborasi. Jadi kalau misalnya mahasiswa bimbingan kami berlima itu risetnya di Batu yang diteliti tentang ini. Nah, ketika publikasi artikel, nanti guru yang ada di situ itu bisa dicantumkan, misalnya nama mahasiswa, nama dosen pembimbing, dan nama gurunya. Itu harus dibangun. Karena apa? Proses itulah yang saat ini menjadi tren kolaborasi untuk dikembangkan. Cukup ya? Yang di sini? Merdeka? Akan merdeka, Pak? Akan merdeka, insya Allah tetap merdeka. Tutup Mas, slide kedua. Biar nanti, ini karena bidang saya ya, jadi bahannya sudah cukup banyak. Jadi ketika kompilasi itu hanya butuh waktunya saja. Jadi di hari Senin, Selasa kemarin itu baca soal PPG 120 kali 2 tambah 80. So, dalam 2 malam harus selesai. Tidak boleh mengeluh, yang boleh mengeluh itu juragan sapi. Kalau sapinya tidak dikeluh gak bisa dijual. Wah, ketahuan sekarang gitu ya. Kalau sapinya gak dikeluh gak bisa dijual gitu ya. Bisa. Hidup itu penuh masalah, dan penanda hidup itu menyelesaikan masalah. Masalah jangan dihindari, tetapi masalah harus diselesaikan. Juragan sapi itu langsung ditawar ya, bukan ya juragan sapi. Lanjut Mas. Nah ini. Jadi dalam kegiatan kita setiap, bukan hanya ngajar sebetulnya ya, setiap hari harus ada rencana. Saya tadi di Mas Sowik ngobrol jam berapa? Jam 8, pasti jam 8, berarti pas menggok di depannya masjid ya. Karena sudah saya kalkulasi. Telat hidup, artinya telat apa? Karena anak saya naik kereta terus dia nggak saya jemput ya, pulang sendiri pas jam 7:05 itu baru nyampe rumah, terus selfie, ya terus selfie, terus saya tinggal berangkat ke sini. Jadi rezeki tadi saya sebut rezeki nggak tertukar. Jadi anak saya baru diterima di ITB
Mbak Tuti S2 DKV, Desain Komunikasi Visual. Itu juga ketika ngambil S1 yang dipilih itu juga aneh. Nah, dipilih dia daftar namanya Presiden University. Swasta yang dipilih, bukan negeri. Tetapi itu kalau di Jawa Barat perguruan tinggi top, SPP-nya sampai selesai 300 juta. Nah itu bapaknya profesor nggak kuat itu. Loh, dari sisi gaji tunjangan nggak cukup. Nggak cukup. Jadi kalau tunjangannya misalnya 10 juta kan hanya 120. Kosnya, kos di Jawa Barat, Bandung dan Mas Awek pernah di Bandung dan di Cikarang itu 1 bulan 1.400.000. Ayo coba gajinya guru beliau. Nah, kenapa diambil? Karena dapat beasiswa. Jadi perguruan tinggi itu beasiswanya ada yang 100%, 90, 80, 70, 60. Yang 50 saya nggak tahu, yang 100 sampai 60 itu ada. Jadi normal begitu dapat 80% setiap bulan, setiap semester itu 6 juta. Jadi 10 semester 60 juta. Nah itu ngitungnya sederhana, ganjil, genap, pendek, 6 juta, 6 juta, 6 juta. Jadi setahun 18 juta. Kalau anak saya di negeri kan juga sama itu. Masa profesor UKT-nya murah, nggak mungkin itu. Pasti mahal karena dilacak. Sehingga ketika milih itu begitu diterima dia senang karena internasional. Jadi sekolahnya sekolah internasional. Jadi bahasanya bahasa Inggris. Gitu. Sehingga TOEFL-nya tinggi. Baru 2 Jumat yang lalu itu pengumuman di ITB. Ya was-was juga bapaknya walaupun profesor. Kok anakku diterima apa orang? Gitu. Akhirnya lolos. Dan itu tahapan, seperti penjenengan ini tahapannya sekarang memang meniti karir, sehingga kalau ada cita-cita setinggi langit, langit tertingginya guru itu 4E, itu langit tertinggi. Sehingga itu juga sama. Langit tertingginya yang belum P3K, belum PNS itu ya masuk pada ranah itu. Caranya apa? Kompetensinya ditingkatkan. Jangan khawatir dari Malang bisa mendunia. Jadi kalau saya sebut saya dari Aceh, Papua, semua sudah 4 kali ke Aceh, Papua 4 kali di semua kabupaten, semua provinsi terutama. Kalau kabupaten kota, kalau Riau itu ada yang dari bandara 8 jam. Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir ada 1000 jembatan. Jadi kendaraan nggak bisa banter karena jembatan yang ada di Riau itu jembatan yang bawahnya harus bisa dilewati tokan, sehingga jembatannya pasti tinggi. Nah, pengalaman itu yang saya rasakan akhirnya meyakinkan saya bahwa rezeki nggak pernah tertukar. Kita niat jelek saja nggak boleh, apalagi melakukan. Jadi nggak boleh membatasi. Ini di kegiatan kita yang pertama ada RPP Kur 13 atau RPP yang transisi tadi atau modul. Itu sebenarnya RPP juga, rencana pelaksanaan pembelajaran. Tapi Mas Menteri menyebutnya modul. Jangan sampai modul. Nah, bahaya. Nah, RPP yang baik itu apa? Yang bisa kita lakukan, namanya rencana. Jadi kalau ada permintaan tadi, itu kan karena kapasitas dia pejabat dan dia tidak memperoleh pengetahuan tentang merdeka belajar. Kalau dibatasi itu kan tidak merdeka. Merdeka itu kebebasan kita memilih sesuai dengan koridor. Jadi kalau masuk di Plaza Batu ada berbagai barang yang di display dijual, kita pilih yang cocok, kita bayar. Nah itu merdekanya di situ. Ini RPP. Sehingga jika masih ada RPP baik yang full 13 komponen maupun yang 1 lembar atau yang modul, tetapi tidak dilakukan, itu menurut saya bukan RPP yang baik. Kenapa? Karena rencananya tidak bisa dilakukan. Seperti yang nanti rencana kita berujung pada produk. Jadi
kerjanya mulai kapan Mas? Besok Mas? Atau nanti? Habis Jumatan? Habis Jumatan. Jadi nanti akan didampingi pendamping. Bukan seperti saya yang jejeri botol. Bahaya itu jejeri botol. Botol di sana berjejeri gitu. Menang. Serius amat ini. Jadi kalau saya diminta jejeri botol, ini ada botol ditaruh di sini suruh jejer ini terus tak jam rong jam sedino kan keluar ya. Jadi ini perencanaan yang baik, RPP yang baik itu yang bisa dilakukan, bisa dilakukan. Dan Bapak Ibu, Malang Raya itu luar biasa sebenarnya kalau dibandingkan dengan daerah lain. Mungkin kolam renang terbanyak di Indonesia. Karena apa? Hotelnya banyak. Setiap hotel ada fasilitasi kolam renang. Jadi kalau tidak menumbuhkan, tidak memunculkan atlet renang, itu perlu tanda tanya. Nah mestinya para layang itu Jawa Timur yang juaranya harus Batu. Dibidik unggulan di situ. Jadi unggulan itu bukan kuantitas. Kalau Batu jangan berpikir pengen juara 5 besar ya. Sulit. Karena kecamatannya berapa? 3. Kabupaten Malang kecamatannya 38 ya, sulit lah. Artinya potensi. Tetapi yang unggulan di sini itu mesti yang menjadi brand. Kalau sebut Batu wisata seperti itu. Nah itu yang perlu kawan-kawan embrio dari sekolah dasar itu sudah mulai memetakan yang bisa diunggulkan dan selalu menjadi pemenang, sehingga itu menjadi branding gitu. Branding. Jadi kalau tadi disebut Mas Taufik, evaluasi se-Indonesia brandingnya Winarno gitu ya. Gitu. Penulisan artikel dari yang tua profesor di Indonesia itu kira-kira 105. Itu yang paling tua Winarno. Gitu. Artinya itu menjadi tadi keunggulan lokal yang orang lain nggak membidik, saya membidik, maka saya jadi orang pertama. Kalau enggak rekomendasi Mbak Tuti itu pertanyaannya, nah, nomornya kan tersimpan rapi itu kalau saya. Jadi kalau di HP itu lebih dari 4.200 nomor. Kemarin kelupaan tertinggal di bandara, untung pesawatnya belum jalan, langsung loh, HP saya mana? Izin turun ngambil HP, ternyata aman di Abdurrahman Saleh. Karena Abdurrahman Saleh turun di Abdurrahman Wahid, nah bahaya itu, kebalik-balik. Jadi ini perencanaan yang baik itu yang bisa dilakukan. Ujungnya setiap kegiatan kita apapun ya, termasuk kegiatan ngajar, harus tahu berhasil atau tidak, sukses atau gagal. Jadi kalau saya tadi target 1 jam, begitu jam 8 lebih sedikit tadi sudah di sini. Di mana? Di Batu. Nanti kalau nggak percaya, di depan ada batu, di atas batu saya di Batu. Enggak lah gitu. Kalau dulu kan di Asidia tulisan kan ini di posisinya di Batu. Ini terukur sikap, pengetahuan, keterampilan. Itu harus diukur semua. Tetapi aktivitas sekali lagi saya sampaikan hanya 2. Pengetahuan bisa online offline dan keterampilan harus dilakukan anak-anak. Nah nanti kawan-kawan ini tren baru yang setelah COVID bisa dicek kebugaran jasmani anak-anak. Nah itu nanti bisa muncul jadi artikel. Kalau kelompok tadi digerakkan, kami bisa bantu. Jadi setiap kelompok yang 7 orang tadi, nanti pengambilan data dengan tim Mas Taufik, nah, kita bantu membuat artikelnya sampai bisa publish di jurnal. Jangan dibayangkan ya pekerjaan itu dilakukan. Kalau dibayangkan berat, piye ngature gitu kan. Oke, evaluasi sikap, pengetahuan, keterampilan. Jadi di RPP bagian akhir itu atau di modul bagian akhir ada rubrik penilaian. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Tiga-tiganya harus ada. Lanjut Mas. Nah ini siklusnya. Jadi di kurikulum itu selalu ada tujuan pembelajaran. Walaupun labelnya beda. Kalau di Merdeka Belajar apa? Namanya apa? Tujuan juga ada. Sebelum tujuan ada capaian pembelajaran, CP.
JP terhadap alurnya ATP. Jadi kan ATP saya tadi dengan Mas Taufik beda karena beda rumah. Jadi saya lewat Karangploso, Mas Taufiknya mungkin lewat jalur utama gitu. Kena ada kecelakaan gitu. Jadi semua aktivitas kita itu sebenarnya memiliki tujuan. Ada yang ditulis, ada yang tidak. Seperti Bapak Ibu hadir di sini ada tujuan yang tidak tertulis. Aku pengen sekolah. Ada bedanya enggak Winarno 5 tahun lalu dengan sekarang misalnya, ya. Itu tujuan. Lalu yang kedua ada isi, biasa disebut kompetensi. Jadi kalau di kawan-kawan isi di kurikulum kita, kalau kurikulum 2013 KIKD 3 dan 4 itu isinya. 3 sifatnya pengetahuan yang ingin disampaikan, 4-nya yang keterampilan. Misalnya gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, itu isinya. Yang KIKD 3 menjelaskan konsep gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. KIKD 4 melakukan. Jadi lokomotor, misalnya silahkan berpindah tempat dari sini keluar tanpa berlari, merangkak dan melompat. Kira-kira apa yang dilakukan kalau dari sini keluar? Berjalan, merayap, berguling. Sebenarnya kreativitas itu muncul di situ. Jadi kalau penjenengan menggunakan pendekatan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, maka itu bisa dilakukan. Nah, isi kali ini di pelatihan kali ini, isinya nanti menyusun rubrik penilaian 3 aspek itu. Dan itu nanti kelompok harus clear, bukan menambahi pekerjaan penjenengan, tapi menyelaraskan apa yang sudah dilakukan untuk bisa dibuatkan menjadi produk. Nah, yang berikutnya ada strategi. Strategi pelatihan kali ini kombinasi online dengan offline. Online-nya dengan Google Classroom, tapi konfirmasinya pada pertemuan fisik. Jadi ini yang paling memungkinkan saat ini. Kalau hanya offline semua tidak diberi kesempatan untuk membaca, itu di tahapan belajar gerak, ada kognisi, ada asosiasi, ada otomatisasi. Nah, ngisi kognisi itu yang online dari PPT yang ada. Lalu berikutnya adalah penilaian proses dan produk. Jadi kalau di PJOK itu jelas ada yang bisa dinilai proses, ada yang bisa dinilai produk, dan ada yang bisa combine. Proses adalah kebenaran gerak. Kalau misalnya servis, itu kebenaran geraknya kaki selebar bahu, lutut agak ditekuk, awalan perkenaan bola baru masuk, itu proses. Tapi kalau produk hasil misalnya lari 100 meter, jangan dinilai prosesnya. Nanti dihitung frekuensinya, enggak lah. Kalau orang Indonesia dengan orang Eropa yang tinggi-tinggi, langkahnya mereka sedikit tapi kecepatannya tinggi. Jadi yang dinilai adalah yang satuannya waktu, gunakan produk. Servis tadi bisa produk kombinasi jika yang dihitung adalah masuknya ke lapangan dengan sasaran tertentu. Itu di sini sebenarnya. Sehingga di kurikulum kita polanya sebenarnya di semua kurikulum dimulai Indonesia berdiri sampai sekarang itu seperti ini. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, berpindah lokomotor dari sini ke depan tanpa berlari, merangkak, bisa dilakukan dengan berjalan, berguling, merayap, dan seterusnya. Lanjut, Mas. Ya. Jadi pendidikan jasmani tadi ada isi, ada strategi, ada hal evaluasi, itu menguatkan. Kalau tahapannya di strategi yang dikerjakan ada kognisi, ada reading session dari sesi untuk membaca, lalu ada asosiasi, mulai berlatih atau latihan, diingatkan ya kalau jam 11 ya, nanti tahu-tahu lewat gitu. Bahaya ini. Oh, kurang 5 menit, dipercepat kalau gitu, ada otomatisasi. Ini sulit, yang terakhir ini yang sulit. Di PJOK saya tidak jamin karena frekuensinya nggak tercapai, semingguan sekali. Kalau untuk pelatihan ini oke. Pelatihan oke. Tapi kalau untuk pembelajaran itu sulit sekali.
Jadi kalau ada fit, frekuensi, intensitas, time, tempo, atau sekarang yang tren baru namanya HIIT, High Intensity Training. Jadi latihan dengan intensitas tinggi yang HIIT, double T, High Intensity Interval Training. Jadi itu tren baru yang setelah COVID, pada saat COVID itu muncul. Tapi di Indonesia ada baru di satu lembaga yang saya tahu di UNS itu yang ada risetnya yang terkait dengan itu. Nah, tadi jadi penilaian proses itu kebenaran gerak, penilaian produk itu keterampilan yang dicapai. Lanjut, tujuan. Satu lagi, ya, jadi tujuan pembelajaran kita ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, poin yang garis miring ini yang penting. Bapak Ibu yang ngajar di SD, yang dikuatkan adalah sikap, kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, itu yang harus dikuatkan. Karena pengetahuan itu akan digunakan dengan benar ketika kejujurannya tinggi, disiplinnya tinggi. Sehingga jika ada Indonesia banyak korupsi, itu sebenarnya kegagalannya ada di sini. Saya tidak berani nyebut guru SD yang gagal, tapi kegagalannya ada di pendidikan. Artinya kalau tahu benar, mestinya itu dilakukan. Nah, orang-orang yang nabrak aturan, itu kan berarti dari sisi sikap menjadi persoalan. Bahkan secara filosofi, kalau saya lihat Bapak Ibu guru ngajar lama yang kesempatan belum terangkat, itu sebetulnya kuatnya kan karena keyakinan yang dimiliki sehingga tetap kuat ngajar. Para pelatih yang digaji juga tidak misalnya, tapi setiap hari harus ke lapangan, itu kepuasan batin yang muncul. Sehingga daya tahan yang di bawah tadi itu yang penting. Nah, kalau saya rumusnya lebih bagus kalah uang daripada kalah orang. Makanya komitmen karena sudah di grup, begitu Mas Taufik pelatihannya Jumat bisa. Jam dari Jogja jam berapapun, yang penting Jumat pagi sudah di Batu kan, di Batu. Nah ini jadi sikap, pengetahuan, keterampilan. Perguruan tinggi itu update pengetahuan. Nah, jika kolaborasi antara akademisi dan praktisi tidak terjadi, maka akan ada kesenjangan. Karena guru-guru saya ngajar di sekolah itu praktis, tidak pernah analisis. Harusnya dasarnya adalah hasil penelitian, kan tidak ada kewajiban. Dasarnya adalah RPP, sehingga diskusi itu menjadi penting untuk melengkapi pengalaman pengajaran. Bisa jadi data-data itu kalau dituliskan itu menjadi hal baru yang akan dibaca orang lain. Gitu. Sehingga kolaborasi itu sekarang menjadi kebutuhan, bukan keinginan, karena itu beda. Keinginan bisa ditunda, pelatihan bagi saya kebutuhan. Karena kalau enggak ada yang mendengarkan kan gitu. Tapi mungkin penjenengan juga perlu ada hal-hal baru untuk menyelaraskan pekerjaan saya sudah clear, tapi ternyata masih bisa ditambahkan untuk bisa memperoleh efisiensi. Jadi ada efektif, ada efisiensi. Makanya kalau saya mahasiswa S1 lulus 8 semester itu prestasi karena tepat waktu. Tetapi 7 semester itu efisiensi karena 1 semester gratis, tidak bayar SPP, tidak bayar kos. Tapi peluang naik, peluangnya naik. Kalau tadi itu setengah tadi boros. Artinya tidak fokus itu. Sudah. Oh, sudah keluar itu. Jadi semua pekerjaan kita itu kalau saya bisa dirancang seperti itu. Dan setiap hari tadi berbasis target. Makanya nanti jam 11 terakhir saya meluncur. Jumatan di masjid bukan di jalan ya, karena di jalan nggak boleh, bahaya. Lanjut Mas. Ini. Nah ini sebenarnya ada assessment, ada evaluasi. Proses pengumpulan data atau informasi itu assessment, tetapi evaluasi itu memberikan penilaian. Oh ini dapat nilai A, ini amin, ini B, ini 90, ini 80 dan seterusnya. Itu penilaian.
Karena sudah ada penafsiran yang didasarkan data. Bukan ngaji ya, ngaji ngarang biji. Wala tak kira susah. Evaluasi. Jadi kalau asesmen kita ngetes hasil observasi, muncul angkanya, itu masih pada tataran yang atas. Tapi begitu ambil keputusan untuk kenaikan kelas, untuk isi raport, itu sudah evaluasi atau penilaian. Evaluasi. Dan itu dibutuhkan rubrik penilaian tadi. Jadi tidak ada yang ngaji. Pantasnya oleh amin. Itu yang saya rasakan yang mahasiswa COVID mulai 2019, 20, 21 sekarang. Itu teknologinya oke, tapi gregetnya enggak. Jadi masuk kelas itu masih ada yang main WA sendiri, senyum sendiri di belakang, kan main game itu. Padahal di kelas offline kan gitu. Mesti nunggu 15 menit ya ganti aku. Nah itu salah satu cara pendekatan untuk bisa meyakinkan anak-anak bahwa ada hal baru yang harus diikuti. Lanjut mas. Selesai jamnya tutup nanti ya. Ini tes. Klik satu lagi mas. Jadi ada tes, ada pengukuran. Mengukur kompetensi itu tes. Lari 100 meter, lompat jauh atau tetapi tinggi badan saya, berat badan saya itu mengukur kondisional, membandingkan dengan satuan tertentu. Jadi kalau mengukur hari ini diukur tinggi badan 164, nanti sore tetap 164. Tapi kalau tes beda, nanti boleh diuji. Tesnya di jalan raya dan tesnya di gedung. Nah nanti akan beda, panas cepet-cepetin ya, agar segera selesai. Lanjut. Ini contoh tadi pengukuran itu yang diukur ada kondisi tinggi badan, berat badan, rentang lengan, tinggi duduk. Jadi itu terus ada lanjut yang tes itu kecepatan, lari, renang, syuting. Jadi syuting 10 kali, frekuensi masuknya beragam, tergantung kondisinya, tergantung kesehatannya. Lanjut mas. Ini konsep tadi penilaian proses. Klik satu lagi. Ya, proses adalah kebenaran gerak, prosedural, tetapi produk itu adalah hasil yang dicapai. Jadi kalau nggak tahu bagaimana underring 30 detik, itu produk. Tetapi kalau syuting dari depan dilihat kebenaran gerakannya, misalnya posisi kaki, posisi lengan, perkan bola dan sampai masuk, itu kebenaran gerak itu bisa. Tetapi sekali lagi yang saya sampaikan, jika satuannya waktu maka yang diukur ada hasil. Lari, renang itu satuannya waktu hasil. Jangan sampai lari itu prosesnya. Kecuali lari gawang ya, ada ujungnya, masih bisa dideteksi kebenaran gerakannya. Lanjut. Nah ini dalam kehidupan kita ini kalau Anarino ada 4 pilar, ada prinsip, ada isi, ada strategi, ada evaluasi. Jadi prinsip yang dilakukan. Prinsip pelatihan itu ada pengisian, konfirmasi, mengisi di pikiran Bapak Ibu. Itu satu. Yang kedua ada proses latihan menulis. Karena menulis jarang dilakukan, oleh lain ya. Ajur. Ini di semua aspek ya, sikap, pengetahuan, keterampilan ada polanya. Jadi nanti kalau kejujuran jangan dites, tes kejujuran 100.000 dijatuhkan. Oh ternyata hilang, anak-anak nggak jujur. Apalagi lebih dari angka itu gitu. Jatuh kotak, 500 perak, 100 perak aman. Begitu muncul merah-merah atau biru-biru, beda lagi. Enggak, ini nggak bisa dites, tapi dideteksi lewat kegiatan harian, anekdotalnya, catatan kegiatan harian, kehadiran, ketepatan mirip tugas, tidak copy paste dan seterusnya itu dideteksi. Lanjut mas. Nah ini contoh, jadi polanya seperti ini. Jadi kawan-kawan nanti yang diskusi itu yang paling cepat mengasah pikiran kita. Sehingga kenapa dibentuk kelompok-kelompok itu untuk menyelesaikan masalah. Jadi suatu saat memang ukuran saya di Indonesia akan bisa cepat, tapi tadi
ragamnya beda jauh. Indonesia Timur yang kerja satu mungkin, jadi kalau jalan ada satu orang nggak pernah nutup jalannya karena yang dicari orang lewat ngasih duit gitu. Yang kerja satu yang makan banyak gitu. Nah, kalau di kita pola kita kalau di Jawa kan sudah tinggi semua, biasa kolaborasi. Ketika awal saya masuk Batu itu ada harga misalnya makanan oleh-oleh gitu. Ketika Minggu harganya beda dengan hari lain. Ternyata Minggu malah lebih mahal. Itu bagi saya kebalik. Loh kok bisa ya di depan hotel Minggu lebih mahal? Mestinya banyak yang berkunjung, banyak yang beli, harganya murah. Harganya murah. Nah itu struktur berpikir. Dan nomor satu kalau di Indonesia wisata Bali. Jadi tour guide-nya itu sudah bisa mengarahkan pagi sarapan ke warung tertentu. Nanti yang ngantarkan itu dapat duit. Kedua Jogja, sampai ada dosen UNJ yang begitu ngantar selesai dipanggil sama yang ngurusi toko, dianggap sopirnya dikasih tip, padahal sopirnya itu dosen gitu, dosen ngantar gitu. Karena jadi tren baru. Kalau di Malioboro Bapak Ibu beli naik becak kan mesti ongkosnya murah, tetapi akan diantar belanja. Nah mereka memperoleh keuntungan di situ. Ketika ngantar tamu belanja itu mesti ada fee yang dari toko itu untuk diberikan. Nah itu sebenarnya pola kolaborasi sekarang. Lanjut sampai terakhir. Nah ini masalah bisa ditraksi. Jadi satu lagi mas. Ini jadi belajar PJOK sekarang itu harus dua. Online-nya untuk mengisi pengetahuan, lalu offline-nya nanti itu yang dilakukan dengan cara melakukan aktivitas fisik, dan itu harus ada penugasan. Dosen-dosen yang di tim kami itu termasuk yang rajin, jadi setiap minggu memberikan tugas ke mahasiswa ketika kuliah, tapi itu termasuk yang dibenci mahasiswa. Jadi kalau ditanya, coba mata kuliah apa yang selalu rutin mingguan memberikan tugas ini dengan suara keras gitu. Itu menunjukkan dia kecewa, padahal aturannya seperti itu. Kalau kita rutin setiap hari masukkan duit 2000-an ke kota, maka suatu saat akan penuh kota. Tetapi jika tidak sama sekali, ya isinya kosong. Tetapi itu bagian yang memang harus dikeluarkan. Nah saya kira itu pengantarnya untuk mengakhiri. Nanti setelah Jumat biar tim ya. Kalau pengen diskusi saya besok lah, besok pagi. Besok pagi saya barengan. Besok pagi ya? Oke, kalau agak semangat. Ya, besok saya bisa karena hari ini sudah mulai Senin, Selasa, Kamis nggak ke Pami Kota Malang. Nanti dirasani. Ini provokatornya nang diain. Ya, betul deh. Banyak juga kapal. Ya. Udah biayai. Ya. Presentasi rumah. Di lembur ada komponennya enggak? Ya. Jadi prinsipnya gini, keseluruhan itu ada karena ada bagian. Ada bagian. Jadi nanti bisa jadi rekomendasinya yang di kurikulum Merdeka pada aspek sikap, misalnya kategorinya apa, pengetahuan apa, titik lemahnya misalnya pada aspek keterampilan, sehingga itu menjadi kualitatif. Tapi prinsip ini karena internasional standar ya, jadi belum itu kan internasional standar. Artinya kalau Indonesia mengikuti pola belajar ya pola belajar yang internasional. Tetapi jika nanti ada permintaan seperti itu, rinciannya tetap ada, tetapi titik lemahnya apa? Karena proses belajar itu targetnya meningkatkan kemampuan pada tataran berikutnya. Itu saja. Oh iya, ya, yang
disimpulkan itu kan dasarnya data. Artinya kesimpulan utuh tadi penilaian itu dasarnya kan data. Data kalau tujuan pembelajaran kan tetap sama, masih ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan di kurikulum merdeka. Sehingga kelemahan yang ada itulah yang akan diintervensi pada fase berikutnya. Jadi kalau fase A tapi ada di 2 kelas, maka di kelas kedua dari kelas 1 ke kelas 2 apa yang ingin dikuatkan menjadi fokus pembicaraan. Sehingga pola-pola kawan-kawan kalau menyikapi sesuatu analisisnya bisa SWOT. Strength, weakness, opportunity, threat, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Kalau sudah menjadi kekuatan, itu pertahankan karena kekuatan. Tetapi program itu selalu muncul dari kelemahan. Seperti ketika mungkin penjenengan masih sekolah dulu di SMP kelas 3 atau SMA kelas 3. Kelemahannya di matematika, maka kursus. Itu menyelesaikan masalah. Ini kelemahannya menulis, diintervensi dengan cara itu. Sehingga itulah sebenarnya rekomendasi itu berangkat dari kelemahan menjadi program baru. Ini tadi seperti Pak Daud tadi kan akhirnya baru tahu, ya, baru tahu. Sehingga ini mestinya program itu bisa diusulkan juga dari tempat saya bisa, dari dinas bisa, bentuk kerjasama itu juga bisa. Jangan mikir duit, pokoknya ada kesempatan dan siapapun yang ada peluang itu bisa ditingkatkan. Nah yang mahal itu bagaimana menguatkan, saling melengkapi informasi. Itu Bu. Yang lain? Cukup? Jika cukup saya kembalikan lagi ke Mas Tabung. Mas.